Jadi kalau Rajo memutuskan Pak, bisa anaknya jadi calon wakil presiden. Itu kelebihan jadi Rajo. Walaupun orang heboh sekali, bantu nak menangah deh. Ini ibu-ibu dan bapak. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi sahabat BN. Saya Bustami Narda. Insya Allah tak lupa mendoakan pemirsa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga mendapatkan keberkahan hidup darinya. Dan semoga kita semuanya diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, sehubungan dengan situasi politik kita sekarang ini yang sangat hingar-bingar berkaitan dengan pemilu 2024, saya mengajak sahabat untuk menyaksikan tayangan ceramah agama dari Buya Haji Ristawardi Datuk Merajuk, seorang ustadz penceramah agama yang sangat terkenal di Sumatera Barat dengan ceramahnya yang berbahasa Minang. Tidak ada tempat minta tolong baik urusan dunia kita maupun urusan agama kecuali yang bisa menolong Allah. Jadi kecurangan ketua KPU apa minta tolong sejo Allah, semoga nyo tunjuk balik hatinya de Allah. Sabok namanya rancak mana? Namo ulama lamo Hashim Ash'ari. Itu kakeknya beliau Gus Dur. Jadi urusan dunia dan urusan agama, kalau ada kita mendapat ketidakadilan, tempat mengadu itu Allah. Kalau ke manusia, Pak, manusia kok bamuah disogok zadonya. Iya kan? Nan tak bisa disogok tu cik Nabi saja. Nabi Sulaiman ketika mengajak Ratu Bilqis masuk Islam, maka Ratu Bilqis ini berkata kepada pembesar-pembesarnya. Apa katanya? Itu bisa Bapak lihat di dalam Al-Quran surat An-Namlu atau surat Semut. Apa katanya? Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Saya mendapat surat yang mulia ini. Dari mana tuanku putri? Innahu min Sulaiman. Surat ini dari Raja Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu baru kali ini saya temukan yang diawali dengan bismillah. Nyo tanyo dek menteri-menterinya. Bismillah tu tuan putri. Itulah nama penguasa alam ini. Bukan matahari Tuhan kita. Indah. Ambo sekedar menghormati leluhur. Tapi hati saya tidak percaya bahwa matahari ini Tuhan. Kenapa? Anyo amuah menarangi awak siang senyo. Kalau malamnya lari. Apa isi surat itu Tuan Putri? Isi surat itu menyuruh awak masuk Islam secara bijaksana. Apa kata pembesar-pembesar kerajaan Ratu Bilqis itu? Nahnu ulu quwah. Kita kerajaan kuat. Wa ulu ba'sin. Kita mempunyai logistik yang penuh. Makanan yang banyak. Dan senjata yang canggih. Serta amunisi yang cukup.
Manga wak kanyo paso dek Sulaiman tu masuk Islam, kita paranginyo. Ini usulan para menterinya. Apa kata Ratu Bilqis? Saya suka perang kalau menang. Tapi kalau kalah negari kita akan dijajah. Ekonomi kita akan dipereteli. Maka kita merdeka tapi terjajah di negeri kita sendiri. Begini sebaiknya. Kami betul tuanku, itu sekadar usulan. Ma kuntu qati'atan amran hatta. Kami hanya mengusulkan keputusan terakhir itu di tangan Rajo. Nah, jadi kalau Rajo memutuskan Pak, bisa anaknya jadi calon wakil presiden. Itu kelebihan jadi Rajo. Walaupun orang heboh sebalik, bantu nak menangah deh. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya kan? Atuh. Sebaiknya begini. Kalau tuan-tuan setuju, sabok sure Sulaiman ko pakai bismillah. Ambo yakin inyo ndak rajo segodo. Di sampingnya rajo, nyo nabi. Kita ujinya. Bama ujinya. Bawa mega 2 kilo ke sinan. Keceen kainyo iko hadiah dari Tuan Putri. Pai kalian ke sinan. Na laki-laki pakaian padusi. Nan padusi pakaian laki-laki. Kalau takut dinyo jarak jauh. Tandonyo yo nabinya. Kalau nyo tarimo ameh ko. Artinya nyo ndak nabi. Sebab nabi ndak amuh menerima sogo. Ya kan? Datanglah orang ko ke sinan. Ya kan? Tiba di sinan tak pandai mengecek orang ko Pak. Baik itu dari jauh lah nyo takut dek Nabi Sulaiman. Tuan-tuan nan pakaian padusi ko laki-laki kan? Nan pakai laki-laki ko padusi kan? Takut dek Nabi Sulaiman. Ya kan? Itu anan di dalam kotak kalian tu. Iko ameh tuanku. Inni mursilatun bihadiyah. Saya diutus oleh raja kami ke sini untuk memberi hadiah jenya. Ya kan? Ganti salam bajawe tangan, kaganti sirih nan sakapu, rokok nan sabatang, timbakau nan sakunyah, tarimolah buah tangan kami ke tuanku. Ya kan? Ajawe Nabi Sulaiman. Ndak itu doh. Ambo tambah 20 kilo meh kalian kok. Bagi-bagi ke orang miskin di sini aja. Tapi jangan di laman istana di bagian aja. Sahabat BN, bagi sahabat yang mengerti bahasa Minang, tentu saja ketika menyaksikan ceramah Buya ini tak mampu agaknya menahan tawa. Karena yang disampaikan oleh Buya ini berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini dalam rentang waktu penyelenggaraan pemilu, terutama Pilpres pada pemilu 2024 ini. Beberapa hal yang bisa kita ambil pengertiannya di sini, antara lain Buya Haji Ristawardi Datuk Merajo ini mengatakan apabila kita menemui persoalan ketidakadilan untuk urusan dunia maupun urusan akhirat, janganlah mengadu kepada manusia, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab menurut dia manusia ini pada umumnya bisa disogok. Apakah dia raja, hakim MK, ketua atau anggota KPU, ketua atau anggota Bawaslu, atau pemimpin. Apakah dia orang biasa? Pada umumnya mau disogok, bisa disogok
yang tidak bisa disogok itu hanyalah Nabi. Jadi ini antara lain pengertian yang disampaikan oleh Buya Ristawardi Datuk Merajuk ini. Jadi tampaknya memang sudah lazim bahwa sogok menyogok ini makanan manusia. Kalaupun ada manusia yang tidak bisa disogok, yang juga tidak mau menyogok, adalah manusia yang mau dan mampu meneladani Nabi. Tetapi manusia yang tidak mau dan tidak mampu meneladani Nabi, kendati pun dia seorang raja, seorang presiden, seorang gubernur, bupati, wali kota, menteri dan lain sebagainya, dia tidak akan bisa menahan sogok dan tidak akan bisa pula untuk tidak mau menyogok. Selanjutnya dikatakan oleh Buya Ristawardi Datuk Merajuk ini berkaitan dengan cerita tentang Ratu Balqis yang disurati oleh Raja Sulaiman, yang juga adalah Nabi Sulaiman, untuk mengajaknya masuk Islam dengan surat yang di kepalanya punya kop Bismillahirrahmanirrahim. Seorang raja bagi para menterinya, bagi anak buahnya, dia hanya mengusulkan. Sedangkan yang memutuskan tetap raja. Menteri-menteri presiden hanya bisa mengusulkan. Sedangkan yang memutuskan untuk menjadi cawapres anaknya presiden adalah presiden sendiri. Sehingga ketika orang heboh presiden cawe-cawe dalam pemilu sehingga anaknya jadi cawapres, walaupun orang sekeliling negeri ribut heboh, dia pura-pura nggak tahu saja. Itulah hebatnya menurut Buya Ristawardi ini, seorang raja. Dia bisa memutuskan apa yang diinginkannya, termasuk keinginan untuk menjadikan anaknya sebagai calon wakil presiden, untuk menjadi wakil presiden. Kita juga tampaknya telah terlanjur membiasakan diri dengan sogok menyogok, dengan suap menyuap. Antara yang disogok dengan yang menyogok seakan-akan tak ada lagi rasa malu. Malu kalau dilihat oleh orang lain kita menyogok. Malu kalau diketahui orang lain kalau kita menerima sogok. Tak ada lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita telah terlalu jauh terlanjur melangkah ke arah itu. Sehingga akibat ini sudah menjadi kebiasaan bangga diri kalau memenangkan suatu pemilihan dengan cara menyogok. Bangga diri kalau memenangkan pemilihan dengan cara menyuap. Bangga diri kalau memenangkan pemilihan dengan cara melakukan kecurangan. Padahal semua itu adalah beban malu yang tidak tertanggungkan beratnya, yang harusnya dirasakan oleh si penyogok. Kemana wajah akan disembunyikan ketika nanti orang banyak tahu bahwa kita jadi pemimpin karena menyogok, bahwa kita menjadi pemimpin karena curang, bahwa kita menjadi pemimpin karena menyuap. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan, malah sebaliknya yang terjadi. Bukan malu yang ditanggungkan, tetapi bangga yang bukan main. Karena kita telah mampu mengecoh lawan dengan cara menyogok, dengan cara menyuap,
dengan cara melakukan kecurangan. Haruskah ini kita lanjutkan? Perlu agaknya kita mengulang-ulang ceramah yang disampaikan oleh Buya Ristawardi Datuk Merajuk ini. Kalau kita terlanjur melangkah, mari kita suruh kembali ke belakang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.